Hai semua, perkenalkan saya Syawal. Apa yang ada di pikiran kalian jika saya mengatakan anatomi? Mungkin sebagian besar dari kalian akan berpikir susahnya minta ampun dan membosankan sekali belajarnya. Kalau begitu, selamat datang di Matabari. Mari kita orang belajar anatomi. Di Matabari, kami coba sharing ke kalian bagaimana cara belajar anatomi yang asik dan menyenangkan yang bisa kalian lakukan dimanapun dan kapanpun, yang bukan sekedar hafal, tapi paham, yang bukan sedikit-sedikit lupa, tapi ingat lebih lama. Kami akan share tips-tips belajar anatomi ala Matabari ke kalian. Tips yang pertama, ketika kalian belajar anatomi, coba untuk belajar secara terstruktur dan sistematis. Ini memudahkan kalian untuk memahami anatomi. Nah, di sini dalam hal ini kita akan membahas tentang aliran liquor cerebrospinal dan kita membagi menjadi produksi, bersirkulasi, lalu diabsorpsi. Nah, liquor cerebrospinal diproduksi oleh plexus choroideus. Nah, ini menjadi tips yang kedua. Ketika kalian belajar anatomi, coba untuk pahami terminologinya atau peristilahan yang digunakan. Dalam hal ini, misalnya plexus choroideus, plexus yang berarti anyaman. Jadi kalian ketika mengidentifikasi plexus choroideus di ventrikel di otak, itu kalian melihat anyaman pembuluh darah, maka itu adalah plexus choroideus. Nah, plexus choroideus ini terletak di 3 ventrikel di otak. Yang pertama, ventriculus lateralis, ventriculus tertius, dan ventriculus quartus. Nah, setelah itu kita masuk ke sirkulasi. Setelah liquor cerebrospinal diproduksi, kemudian akan bersirkulasi. Yang pertama akan bersirkulasi di ventrikel di otak, lalu akan masuk ke spasium subarachnoid. Nah, liquor cerebrospinal kita akan bahas dari sirkulasi yang paling atas. Jadi ada ventriculus lateralis. Nah, ventriculus lateralis ini sesuai dengan namanya, yaitu ventrikel yang mengarah ke lateral. Lateral kita tahu sendiri artinya adalah yang menjauhi sumbu tubuh. Artinya ventriculus lateralis adalah ventrikel yang mengarah menjauhi sumbu tubuh. Nah, ventriculus lateralis itu sendiri ada 2. Nah, ventriculus lateralis juga ada bagian-bagiannya, yaitu cornu anterius, cornu posterius, dan cornu inferius. Cornu anterius, cornu itu artinya tanduk, jadi bentuknya seperti tanduk-tanduk. Tanduk cornu anterius artinya tanduk depan, cornu posterius artinya tanduk belakang, dan cornu inferius artinya tanduk bawah, dari kata inferior. Nah, setelah itu liquor cerebrospinal akan masuk ke ventriculus tertius. Ventriculus tertius, tertius itu artinya yang ketiga. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ingat dari 2 ventrikel kemudian masuk ke ventrikel yang ketiga, yaitu ventriculus tertius. Nah, liquor cerebrospinal masuk ke ventriculus tertius melalui foramen interventricularis. Kenapa dinamakan foramen interventricularis? Foramen itu berarti lubang, inter artinya diantara, ventricularis artinya ventriculus atau ventricle. Nah, artinya foramen interventricularis adalah sebuah lubang yang berada di antara ventricle. Dalam hal ini ventriculus lateralis dan ventriculus tertius. Setelah dari ventriculus tertius, liquor cerebrospinal akan masuk ke ventriculus quartus atau ventrikel yang keempat. Ini bisa diambil dari kata quartet atau alat musik yang namanya quarto yang punya 4 gendang. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman menghafal bahwa quartus itu artinya yang keempat. Nah, dari ventriculus tertius ke ventriculus quartus, LCS akan melalui sebuah saluran air yang berada di mesencephalon, namanya adalah aqueductus mesencephali. Nah, dan ini artinya adalah sebuah saluran air yang berada di mesencephalon. Aqueductus mesencephali juga sering disebut dengan aqueductus cerebri. Nah, setelah dari ventriculus quartus, liquor cerebrospinal akan masuk ke spasium subarachnoid melalui apertura mediana dan apertura lateral. Nah, kenapa dinamakan apertura mediana dan apertura lateral? Apertura itu artinya pintu yang berada di mediana atau median, di tengah. Nah, apertura lateral adalah yang berada di bagian lateral atau yang mengarah ke lateral. Nah, di apertura mediana dan apertura lateral itu terbentuk sebuah lubang. Maka dari itu sering disebut dengan foramen Magendie dan foramen Duska. Foramen Magendie yang berada di mediana, Magendie, mediana, M dan M. Foramen Duska yang berada di lateral, artinya Luska dan lateral. Oke. Nah, setelah dari ventriculus quartus tadi, LCS akan melewati apertura mediana dan apertura lateral tadi, masuk ke spasium subarachnoid otak. Subarachnoid artinya yang berada di bawah lapisan arachnoid. Arachnoid adalah salah satu lapisan meninges atau selaput otak. Salah satu dari 3 selaput otak. Nah,
Selain dari itu juga liquor cerebrospinal akan masuk ke canalis centralis melalui ventriculus quartus tadi, dan akan masuk ke subarachnoid dari spasium subarachnoid dari medula spinalis. Nah, kita kembali ke spasium subarachnoid otak. Nah, kemudian akan masuk ke absorpsi. Liquor cerebrospinal setelah bersirkulasi tadi akan diabsorpsi. Tempat utama absorpsi liquor cerebrospinal adalah villi arachnoidales. Kapan liquor cerebrospinal itu diabsorpsi? Ketika tekanannya lebih tinggi daripada tekanannya sinus venosus. Jadi pada saat itulah liquor cerebrospinal akan diabsorpsi oleh villi arachnoidales tadi. Nah, villi arachnoidales ini ketika dia cenderung berkumpul, dan ketika dia berkumpul itu dinamakan dengan granulationes arachnoidales. Nah, setelah diabsorpsi liquor cerebrospinal akan mengikuti aliran sinus venosus di otak, yaitu sinus sagittalis superior, ada sinus petrosus, sinus transversus, dan akan menuju ke vena jugularis interna. Nah, di ventricle quartus ini ada pintu untuk menuju ke spasium subarachnoid. Nah, ada apertura mediana, dan apertura itu pintu media pada bagian tengah, dan ada pada bagian lateral yang disebut sebagai apertura lateralis. Nah, apertura itu akan diteruskan ke canalis centralis. Nah, pada canalis centralis di medula spinalis. Nah, kemudian selain ke canalis centralis, CSF juga akan masuk ke spasium subarachnoid. Jadi akan ke spasium subarachnoid mengelilingi otak. Nah, di mana seperti yang saya bilang di awal, CSF ini akan disekresikan secara terus-menerus, sehingga harus ada proses penyerapan CSF untuk mengimbangi antara produksi dan pengeluaran. Nah, setelah CSF ini sampai di spasium subarachnoid, maka CSF ini akan diserap oleh sistem vena atau disebut sebagai sinus sagittalis pada otak ini. Nah, penyerapan ini akan melalui villi-villi yang disebut sebagai villi arachnoidea. Nah, villi-villi ini ketika bergerombol disebut sebagai granula arachnoidea. Nah, jadi antara produksi dan penyerapan CSF itu harus seimbang. Karena kalau tidak, pasti akan terjadi suatu kondisi klinis di mana cairan CSF ini menumpuk pada ventricle maupun ruangan subarachnoid. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit melalui suatu demonstrasi menggunakan alat ini. Bagaimana cairan cerebrospinal tersebut mengalir. Di mana cairan cerebrospinal tadi itu dihasilkan oleh plexus choroideus dari tiap-tiap ventricle. Jadi, untuk plexus choroideusnya akan menghasilkan cairan cerebrospinal. Dan di sini saya akan menunjukkan bahwasanya saya akan menuangkan cairan di sini untuk mewakili cairan cerebrospinalnya. Dan dia akan mulai dari ventriculus lateral, dia akan mengalir melalui foramen interventricularis ke ventriculus tertius. Oke. Dia akan mengalir ke ventriculus tertius, selanjutnya dia akan melalui aqueductus mesencepali, dia akan masuk ke ventriculus quartus. Yang mana dia akan ada yang ke canalis centralis dan ada yang ke apertura mediana dan lateral. Dan di sini dia akan masuk ke spasium subarachnoid, dan akan terus-menerus mengisi bagian dari otak, dan selanjutnya dia akan masuk ke yang terakhir diabsorpsi di sinus sagittalis.